everyone. Tugas sekolah disuruh bikin video tentang jaringan tumbuhan. Gas, mari kita bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nidia Aurin Juliatno dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membahas video pembelajaran tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, apa sih jaringan tumbuhan itu? Dan apa pentingnya sih mengenal jaringan-jaringan pada tumbuhan? Baik, secara singkat, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Adapun pentingnya mengenal jaringan pada tumbuhan adalah karena jaringan tersebut memainkan peran penting dalam fungsi dan pertumbuhan tumbuhan. Dengan memahami jaringan pada tumbuhan, kita dapat memahami cara kerja tumbuhan dan juga dapat memanfaatkan tumbuhan secara lebih efektif dalam berbagai bidang. Selain itu, dengan mengenal jaringan pada tumbuhan, kita juga dapat memahami hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya, seperti interaksi dengan hewan, mikroorganisme, dan faktor lingkungan lainnya. Oke, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan meristem. Nah, apa sih jaringan meristem itu? Jadi, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Ciri-cirinya yaitu berukuran kecil dan berdinding tipis, disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau prismatik, mengandung banyak protoplasma, memiliki satu atau dua inti sel yang besar, dan memiliki vakuola yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Fungsinya yaitu untuk membentuk sel-sel baru, mendorong perkecambahan, menyimpan makanan, berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan baru pada tumbuhan, seperti jaringan xilem dan phloem pada batang tumbuhan. Letaknya yaitu terdapat pada titik-titik tumbuh, seperti pada pucuk batang, di sini, dan di ujung akar. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Kita akan membahas tentang jaringan meristem primer terlebih dahulu. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jaringan meristem primer ini tumbuhnya ke atas. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas sel-sel muda yang aktif membelah, sel-selnya berukuran kecil dan berbentuk bulat atau lonjong, dinding selnya tipis dan elastis, mengandung banyak protoplasma, sitoplasmanya padat, inti selnya besar dan bulat, serta tidak memiliki ruang antar sel. Fungsinya yaitu menyebabkan pertumbuhan primer, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, memperpanjang akar dan batang, serta membentuk jaringan-jaringan baru seperti jaringan xilem dan phloem. Letaknya yaitu terdapat di ujung pucuk utama. Di sini ini pucuk utama, ujung pucuk lateral, di sini, di ujung akar, dan di pucuk batang. Nih, di pucuk-pucuk batang. Kemudian jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Jaringan meristem sekunder tumbuhnya ke arah batang. Ciri-cirinya yaitu berbentuk pipih atau prisma, memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya, mampu membelah secara lateral dan menghasilkan jaringan yang lebih tua dan lebih kaku, memiliki sel-sel yang lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan sel-sel pada jaringan meristem primer, serta memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan pelindung pada batang dan akar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari kerusakan fisik dan serangan hama.
Fungsinya yaitu bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder, menyebabkan pertambahan diameter batang dan akar, membentuk jaringan-jaringan baru pada tumbuhan seperti jaringan xilem sekunder dan phloem sekunder yang berperan dalam transportasi air, mineral, dan nutrisi dalam tumbuhan, serta berperan dalam memberikan kekuatan dan stabilitas pada batang dan akar tumbuhan. Letaknya yaitu terletak di bagian dalam batang dan akar tumbuhan, lebih tepatnya di antara xilem dan phloem, yaitu di antara akar dan batang. Letak jaringan meristem sekunder itu di sini, di antara batang dan akar. Adapun berdasarkan posisinya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal atau meristem ujung, jaringan meristem interkaler atau aksikaler, disebut juga meristem antara, dan jaringan meristem lateral atau meristem samping. Yang pertama, jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal adalah jaringan meristem yang terletak di ujung batang dan akar. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya berbentuk kecil dan bulat, sekitar 10-20 mikrometer, memiliki sitoplasma yang padat, memiliki sedikit vakuola, memiliki dinding sel yang tipis, dan dapat mengalami mitosis berkali-kali sebelum diferensiasi. Fungsinya yaitu memanjangkan akar dan batang, menghasilkan sel-sel baru, memelihara dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta membentuk jaringan-jaringan baru seperti jaringan xilem dan phloem. Letaknya yaitu terletak di ujung batang utama. Ini batang utama, dia letaknya di ujung batang utama, di ujung batang lateral, di sini, dan di ujung akar. Ini. Yang kedua yaitu jaringan meristem interkaler atau aksikaler. Jaringan ini juga disebut sebagai jaringan meristem antara karena terletak di antara jaringan dewasa. Ciri-cirinya yaitu memiliki sel yang aktif membelah, berukuran kecil, memiliki vakuola yang kecil, dan memiliki banyak protoplasma. Adapun fungsinya yaitu menyebabkan pemanjangan ruas batang, menyebabkan terbentuknya bunga, membantu tumbuhan untuk memperbaiki kerusakan pada bagian-bagian yang sudah ada, dan membantu tumbuhan untuk menghasilkan daun baru sehingga memperbanyak jumlah daun pada tumbuhan. Letaknya yaitu terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi di batang atau akar, dan di antara ruas-ruas batang tumbuhan rumput-rumputan, atau di antara batang dan daun. Yang ketiga yaitu jaringan meristem lateral atau meristem samping. Jaringan meristem lateral adalah jaringan yang terletak memanjang sejajar dengan permukaan batang atau akar. Ciri-cirinya yaitu ukuran sel yang kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, selnya berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, dan memiliki vakuola berukuran kecil. Fungsinya yaitu menebalkan diameter akar dan batang, membentuk jaringan sekunder, memperbesar akar dan batang, serta menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang dan akar. Letaknya yaitu terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar dan terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Ini di permukaan batang atau akar dan pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Selanjutnya kita beralih ke jenis jaringan tumbuhan yang kedua, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Ciri-cirinya yaitu bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah, tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, memiliki vakuola yang besar, mengandung sedikit plasma sel, terkadang sel-selnya telah mati, terdapat ruang antar sel dan sel-selnya telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari jaringan dewasa ini yaitu untuk melindungi tumbuhan dari lingkungan luar, menyimpan cadangan makanan, mendukung jaringan lainnya, memperkuat tumbuhan, dan mengangkut air dan nutrisi. Letaknya yaitu terdapat pada bagian-bagian yang telah matang atau dewasa, seperti pada batang, pada daun, di sini, pada akar, dan pada bunga.
Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 6 macam, yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung, jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan penguat atau penyokong, jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, dan jaringan periderm, serta jaringan sekretory. Kita akan ulas satu persatu. Nah, jenis jaringan dewasa yang pertama yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Apa sih jaringan epidermis itu? Baik, jaringan epidermis adalah jaringan yang melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Contohnya yaitu duri pada mawar, duri pada kaktus, atau duri pada buah naga. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas sel-sel berbentuk persegi panjang dan bervariasi, terdiri atas satu lapis sel, bagian permukaannya ditutupi oleh kutikula, sering dijumpai modifikasi sel-selnya. Sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel, memiliki banyak vakuola dan protoplas, serta dinding selnya ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar seperti kerusakan fisik maupun serangan hama, melindungi jaringan yang ada di bawahnya, mengatur pertukaran gas dan air antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, menghasilkan kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air dari tumbuhan, membantu tumbuhan untuk menyerap nutrisi dari tanah dan menghasilkan zat-zat yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Letaknya yaitu terletak di permukaan terluar tumbuhan. Misalnya pada daun, berarti dia terletak di permukaan daun. Terus kalau pada batang, berarti dia terletak di permukaan terluar batang. Serta kalau pada akar, dia terletak di bagian permukaan akar. Intinya, jaringan epidermis itu terletak pada bagian permukaan tumbuhan karena dia itu berfungsi dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jenis jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya berukuran besar dan hidup, dinding sel tipis, primer, dan berbentuk polihedron, susunannya renggang dan berisi gas, banyak terdapat vakuola yang membantu dalam proses fotosintesis atau tempat terjadinya proses fotosintesis, selnya berbentuk segi enam dan banyak memiliki ruang antar sel, mampu membelah baik secara embrional maupun meristematik, memiliki inti sel, dinding selnya fleksibel dan mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa dan tidak mengandung lignin. Sel-selnya dapat tumbuh dan membelah, serta mampu berproliferasi. Fungsi dari jaringan parenkim yaitu sebagai tempat penyimpan udara dan air, membentuk sel-sel baru untuk proses penyembuhan luka dan regenerasi, serta transport air dan zat-zat makanan. Jaringan parenkim juga bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Pada buah dan biji, parenkim berperan dalam menyintesis dan menyimpan bahan makanan cadangan. Pada batang dan akar, parenkim berfungsi sebagai empulur batang dan sebagai korteks, yaitu untuk melindungi jaringan-jaringan dalam dari kerusakan fisik dan serangan hama, berperan dalam penyimpanan cadangan makanan dan air pada tumbuhan, serta korteks juga berperan dalam pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Adapun pada daun, parenkim berperan sebagai mesofil daun, serta dapat berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Letak jaringan parenkim yaitu terletak pada mesofil daun, pada buah, pada biji, pada tangkai daun, pada batang dan akar, serta pada jaringan xilem dan floem. Jaringan parenkim ini digolongkan lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Kita akan membahas yang berdasarkan fungsinya dulu. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, yaitu parenkim penimbun. Parenkim ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Cadangan makanan yang disimpan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah parenkim air, yaitu parenkim yang mampu menyimpan air, berdinding sel tipis,
dan memiliki vakuola yang berisi cairan agak berlendir. Yang keempat adalah parenkim udara, yaitu parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang kelima adalah jaringan parenkim pengangkut, yaitu parenkim yang berfungsi untuk mengangkut dan sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Yang terakhir atau yang keenam adalah parenkim penutup luka, yaitu parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka juga disebut velogen atau cambium gabus. Adapun penggolongan parenkim yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah parenkim palisade, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel berbentuk panjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Yang kedua adalah parenkim bunga karang, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel yang bentuk dan ukurannya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang lebih besar. Yang ketiga adalah parenkim bintang atau actinenkim, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel yang berbentuk seperti bintang yang saling bersambungan di bagian ujungnya. Yang keempat adalah parenkim lipatan, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Kemudian lanjut lagi ke jenis jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan penguat adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, sel-selnya telah mengalami spesialisasi, memiliki sel-sel yang lebih tebal dan lebih kaku, memiliki serat-serat selulosa yang rapat dan teratur, serta memiliki bentuk sel yang berbeda dengan jaringan-jaringan lain pada tumbuhan, yaitu sel-sel yang lebih panjang dan lebih rapat. Fungsinya yaitu dapat membantu tumbuhan untuk menopang dirinya sendiri dan mencegah tumbuhan dari kerusakan fisik akibat angin atau guncangan lainnya, menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, memperkuat jaringan aerenkim, dan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Letaknya yaitu terletak pada bagian-bagian yang memerlukan dukungan atau penopang, seperti pada batang dan daun. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim jika sejak muda selnya sudah membentuk sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tersusun dari sel-sel yang hidup, ukuran dan bentuk selnya beragam, yaitu ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Isi selnya dapat mengandung kloroplas dan tanin, serta penebalan dinding selnya tidak teratur, yaitu hanya memiliki dinding sel primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Namun pada kolenkim dewasa bersifat kurang lentur, lebih keras dan lebih rapuh jika dibandingkan dengan kolenkim muda. Adapun jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal, dan tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu serabut atau serat-serat sklerenkim dan sklereit atau sel batu. Jadi dapat disimpulkan jaringan kolenkim itu adalah jaringan muda yang tumbuhnya tuh ke atas, sedangkan jaringan sklerenkim itu adalah jaringan yang sudah dewasa yang tumbuhnya itu ke samping. Selanjutnya jenis jaringan dewasa yang keempat yaitu jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas sel-sel memanjang, tidak memiliki kloroplas, memiliki dinding sel sekunder yang kuat, dan tersusun atas beberapa macam sel. Fungsinya yaitu mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, menyokong tumbuhan, mengangkut air dan unsur hara serta garam-garam mineral dari akar ke daun, serta memberikan kekuatan dan stabilitas pada batang tumbuhan. Letaknya yaitu terletak di bagian akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun.
Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Xilem merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Komponen-komponen pembentuk xilem yaitu unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Adapun floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel yang hidup dan mati. Komponen-komponen pembentuk floem yaitu unsur tapis, sel pengiring atau sel tetangga, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Kemudian, jenis jaringan dewasa yang kelima yaitu jaringan periderm. Jaringan periderm adalah jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae kayu. Ciri-cirinya yaitu tidak mengandung kloroplas, terdiri dari 3 lapisan yaitu velum, velogen, dan veloderma, tidak memiliki ruang antar sel dan dapat mengalami pengelupasan. Fungsinya yaitu melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu ekstrem, mengurangi kehilangan air, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, membentuk lapisan pelindung baru pada batang dan akar, serta melindungi batang dan akar tumbuhan dari kerusakan fisik dan serangan hama. Letaknya yaitu terletak di dalam epidermis atau di permukaan-permukaan, seperti di permukaan daun, batang, atau akar. Dia tuh terletak di permukaan daun, batang, atau akar. Serta jaringan ini juga terletak di korteks dan floem. Korteks dan floem ini ada di dalam akar. Jadi jaringan ini juga ada di sini, di korteks dan floem, yaitu di dalam akar. Jenis jaringan dewasa yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Jaringan sekretori adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan suatu zat. Perlu diketahui, tidak semua jenis tumbuhan memiliki jaringan sekretori. Ciri-ciri dari jaringan sekretori yaitu tersusun atas sel-sel yang berbeda dari sel-sel jaringan lainnya. Memiliki rongga sekretori, memiliki saluran sekretori, memiliki sel-sel yang menghasilkan zat-zat kimia tertentu seperti minyak asiri, getah, dan resin. Serta sel-selnya biasanya berbentuk kelenjar atau kantung dan terdapat di dalam jaringan epidermis atau korteks pada tumbuhan. Fungsi dari jaringan ini yaitu melindungi tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, memberikan aroma dan rasa pada tumbuhan, menghasilkan suatu zat, berperan dalam proses penyerbukan, berperan dalam proses reproduksi, memelihara tumbuhan dan melindungi tumbuhan dari sinar ultraviolet, serta menyerap air dan mineral. Letak dari jaringan sekretori ini yaitu pada bagian akar, batang, dan daun, serta ada juga di buah. Pada tumbuhan, terdapat 5 macam jaringan sekretori, antara lain yang pertama, yaitu namanya saluran getah, yaitu jaringan yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam organik. Warna lateks bervariasi yaitu putih seperti susu, kuning kecoklatan, kuning orange, atau ada juga yang tidak berwarna. Pada tumbuhan tertentu, lateks mengandung gula, tanin, alkaloid, dan enzim proteolitik atau papain. Yang kedua, ada namanya sel-sel resin dan minyak, yaitu sel-sel yang mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Yang ketiga adalah sel-sel lendir, yaitu sel-sel yang masih hidup yang memiliki inti sel seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Yang keempat adalah sel-sel penyamak, yaitu sel-sel yang berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak. Yang kelima atau yang terakhir adalah sel-sel mirosin, yaitu sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.